Saya pernah nggak sengaja mencet, terus kemudian saya nggak sengaja ngirim. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa, bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Ya kan? Saya udah dewasa, punya istri. Yang nggak boleh kan saya kirim-kirim itu, karena yang mengirim itu di Undang-Undang ITE nggak boleh menyebar. Kan nebang pohon durian saja mengharap satu pohon itu 57 juta 1 tahun gitu-gitu. Gimana mau ditebang atau ngelihat itu tuh mati pelan-pelan hanya karena airnya yang air yang sungai yang deras itu tuh kemudian mati. Jadi tidak akan mereka itu membayangkan bahwa seluruh daerah situ itu kekurangan air. Sama seperti diharapkan terjadi sekarang ini di wilayah lain yang kemudian akan dibantu oleh, menurut propagandanya ini perlunya dibangun bendungan itu adalah untuk mengairi 11.000 hektar sawah dan apa. Nah, itu kan akan terjadi nantinya di Wadas. Sangat berkemungkinan terjadi. Dan itu kita tidak bisa bayangkan itu kalau itu dimulai saja, itu proses pertambangan itu tuh busuk sekali, itu debu dan segala macam. Karena jalan yang akses quarry yang akan dibikin saja itu 2 kali tronton, Mbak, 20 meter atau 30 meter jalannya. Itu debu itu. Dan itu ya sudahlah, kita sudah tahu akibatnya itu apa untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitar sana. Belum nanti ledakannya dan macam-macamnya. Lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu, Pak. Dana uang dari Andi untuk dibagikan kepada Komisi 2 dan Banggar DPR. Keterangannya dia aja, keterangan dia. Itu backgroundnya Pak, dari Mustopo ini terus dan itu disebut namanya Pak Ganjar. Yang kedua, Ibu Meriam juga menyatakan hal yang sama. Nah, yang ketiga, waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Disebut penerus Jokowi, 6 catatan hitam Ganjar Pranowo disoroti, tambang wadas hingga film porno. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024. Keputusan tersebut mengundang sejumlah reaksi, mulai dari sukacita hingga kegeraman kepada Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut karena selain sosok yang memiliki elektabilitas tinggi, Ganjar juga merupakan sosok yang diliputi kontroversi. Simak jejak merah Ganjar Pranowo yang jadi Capres 2024 berikut ini. Kasus korupsi EKTP. Ganjar sempat tersenggol kasus korupsi EKTP pada November 2017 lalu. Hal ini sempat diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Dalam sidang itu, Nazarudin menyatakan melihat Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR menerima uang dalam proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik EKTP sebesar $500.000 AS. Kendati demikian, tudingan itu tidak pernah terbukti, artinya Ganjar dinyatakan sama sekali tidak bersalah maupun terlibat kasus mega korupsi tersebut. Izin pabrik semen Rembang. Pada tahun 2017, Ganjar juga jadi sorotan karena memberikan izin pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Surat izin penambangan semen yang ditandatangani Ganjar itu mendapatkan protes dari lembaga pelestarian dan pecinta lingkungan. Pasalnya, Ganjar dianggap tak bijak dalam memberikan izin pembangunan pabrik semen. Namun, hal itu ditanggapi Ganjar dengan santai. Dia bahkan mempersilahkan para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntutnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Kasus tambang wadas. Ganjar juga pernah terseret kasus tambang wadas yang berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit.
Menurut masyarakat setempat, penambangan batu itu akan merusak lingkungan desa sehingga muncul gerakan Wadas Melawan yang mendesak Ganjar mencabut izin penetapan lokasi IPL penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menyebut pihaknya tak memiliki banyak kewenangan dalam proyek penambangan batu andesit dan penanganan konflik di Wadas Bener Purworejo. Dia menegaskan penambangan andesit di Wadas untuk kebutuhan material proyek strategis nasional PSN Bendungan Bener. Hal itu berarti bukan ranah Pemprov Jawa Tengah melainkan Kementerian PUPR. Tolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Ganjar pernah menyatakan ketegasannya soal penolakan terhadap kehadiran Israel di Piala Dunia U20 yang harusnya diadakan di Indonesia pada 20 Mei 2023 mendatang. Dia pun secara belak-belakan mengaku tidak ingin Israel dihadirkan sebagai timnas di Piala Dunia U20. Ganjar mengaku bahwa penolakannya ini karena Indonesia berkomitmen untuk membantu negara Palestina merdeka dari Israel. Sikap Ganjar terkait penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 menuai banyak kontroversi dari publik. Menonton film porno. Ganjar juga pernah menuai kontroversi saat dia mengaku sering menonton film porno. Dia menilai orang dewasa wajar untuk menonton film porno. Namun pengakuan Ganjar di podcast Deddy Corbuzier tahun 2019 lalu itu ramai dibahas oleh warganet karena dinilai tak etis disampaikan oleh pejabat. Gerakan Jateng 2 hari di rumah saja. Kontroversi Ganjar lainnya adalah kebijakan 2 hari Jateng di rumah saja tanggal 6 sampai 7 Februari 2021. Lewat kebijakan ini, Ganjar mengimbau agar tempat-tempat keramaian tutup selama 2 hari untuk dilakukan penyemprotan desinfektan demi mencegah penularan COVID-19. Ganjar berharap pelaksanaan kebijakan Jateng di rumah saja itu dapat memunculkan kesadaran karena pelaksanaan itu tak akan efektif tanpa partisipasi dari masyarakat. Namun, kebijakan tersebut turut menuai penolakan dari masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024. Keputusan tersebut mengundang sejumlah reaksi, mulai dari sukacita hingga kegeraman kepada Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut karena selain sosok yang memiliki elektabilitas tinggi, Ganjar juga merupakan sosok yang diliputi kontroversi.